Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, ya, pada malam hari ini kita kembali berjumpa atau melakukan live streaming untuk kita membaca salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Jadi lama kita tidak pernah lagi live streaming mengaji tadarus. Ya, kita insyaallah malam ini akan sama-sama membaca surah An-Nasr. Ya, kita lihat ayatnya. Nah, ini silakan disimak. Jadi kita akan sama-sama membaca surah An-Nasr. Ini surah terdiri dari 3 ayat, jadi cukup pendek dan rata-rata kita hafal. Kita sama-sama nanti juga menyebutkan hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini ada mad tabi'inya, fathah bertemu alif, maka kita tahan 2 harokat. Idza jaa. Di sini ada juga fathah bertemu alif, maka dia juga mad tabi'i. Cuma karena bertemu hamzah dalam satu kata, maka dia menjadi mad wajib. Maka di sini panjangnya 4 atau 5 harokat. Sehingga kalau kita mengenal hukumnya, maka ya kita akan membaca sesuai hukum itu. Jadi di sini agak lebih panjang. Kemudian di sini nanya tipis, nah. Kemudian so yang tebal. Jadi nasrullah. Jadi jangan terpengaruh dengan sod sehingga nasru. Ya, nah tetap tipis. Nasrullah. Kemudian lafaz Allah dibaca tebal, tafkhim, karena huruf sebelumnya dhammah. Jadi nasrullah, bukan nasrullah. Ya. Kemudian wal, alif lam al-qamariyah, fat. Nah, di sini cara wakuf di sini fat. Tetap kita juga mensukunkan huruf ha. Jadi ada suara ha sukun. Wal fath. Jadi fat ada hanya. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini ada waro'ai, waw. Jadi waro'ai, ronya tebal, ai, ini ada huruf lin, ya lin. Jadi kita harus betul-betul senyum atau menarik rahan turun. Ai
Jadi bukan ai. Waro'ai. Ai. Nah, biasa orang waro'aita. Bukan waro'aitan nasa. Tanna. Jadi tanya langsung masuk ke huruf na, tapi ditahan, digunakan, didangunkan. Karena huruf nun bertasydid itu wajibul gunnah, wajib kita tahan sekitar 3 harokat. Jadi waro'aitanna. Jadi jangan waro'aitanna, tapi ditahan dulu. Waro'aitannasa. Nah, ke sini fathah bertemu alif mad bih, ditahan lagi 2 harokat. Kemudian yada qalqala, yadkhuluna. Yada qalqala sughra, dipantulkan sedikit. Yadkhulu, lu-nya ini ya mad bih, dhamma ketemu waw sukun, jadi kita tahan 2 harokat saja. Yadkhuluna. Ingat setiap dhamma dengan menyongkan bibir. Jadi betul-betul khulu, bukan khulu. Yadkhulu, tapi yadkhuluna. Kemudian fi matobi lagi 2 harokat, ditahan lagi. Fi di-nya juga matobi, kasro bertemu ya sukun. Ni fi dini. Jadi setiap kasro itu harus senyum, harus menarik rahang turun. Jadi tidak boleh fidini, fidini. Kemudian lafaz Allahnya dibaca tipis, tarkik, karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf fa, fa-nya itu hams, jadi dialirkan udaranya. Afwaja. Wa-nya matobi, ja-nya mad iwat. Mad iwat itu ketika fathatain baris 2 atas bertemu alif dan dia waqaf. 3 ciri-cirinya. Kalau fathatain saja tidak ada alifnya bukan mad iwat. Makanya nanti cara bacanya mad iwat, kita hilangkan satu ini, hilangkan satu barisnya, jadi cuma ja, bukan lagi jan tapi ja. Kemudian kita tahan 2 harokat. Ja, afwaja. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian fasabbih. Di sini dialirkan hams. Jadi hams. Jadi kalau dia sukun kita alirkan. Fasabbih bihamdi rabbika. K-nya tipis, jadi bukan lagi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini ha tipis semua ini. Ha bihamdika. Di sini hukumnya nun mim sukun bertemu da idhar syafawi. Jadi harus jelas mimnya ham. Kemudian tidak berdengun hamdi. Rabbika ada huruf gha. Gha ini sifatnya rokhawah. Dia mengalir suara. Makanya tidak boleh tag itu salah, tapi dia harus mengalir. Wastaghfir, jadi tagha. Kemudian firhu. Nah, kalau kita sukun waqaf di sini, maka ha domirnya ini tetap kita sukunkan. Jadi ada suara has mati. Wastaghfir, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini ada nun bertasydid, maka kita tahan 3 harokat
wajibul gunnah. Jadi setiap nun bertasydid sama mim diingat semuanya wajib ditahan, wajib gunnah. Ditahan 3 harokat, maksudnya ditahan, masukkan suara ke hidung, artinya inna. Jadi tidak boleh innahu kana tawwaba. Innahu tidak boleh, tetapi innahu hunya ini matsilah. Kenapa dikatakan matsilah? Karena dia domir ha, kata ganti ha yang berharokat dommah, yang sebelumnya huruf hidup, huruf sebelum dan sesudahnya. Jadi itu ciri-cirinya. Dikatakan matsilah. Jadi di sini ada 2 matsilah, berarti 2 harokat karena dia matsilah qasiroh. Innahu kana kanya itu mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Setiap huruf berharokat fathah ada alifnya, dia mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian wanya berharokat fathah lagi. Ingat ki sahabat rumah Quran, setiap huruf berharokat fathah kemudian dia ada alifnya, maka dia mad tabi'i. Jadi kita harus tahan 2 harokat ya, kecuali nanti ada sebab lainnya sehingga berubah. Yang jelas ini ciri mad tabi'i. Jadi 2 harokat. Tawwaba. Jadi bukan tawwaba ya, tapi ditahan 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Wanya ini bertasydid tapi tidak boleh ditahan. Biasa juga orang tidak sengaja karena bertasydid dia tahan. Innahu kana tawwaba. Maka itu salah. Langsung saja ditekan masuk. Jadi tasydid itu 2 huruf, 1 sukun, 1 berharokat. Berarti kana tawwaba. Banyak apalagi namanya sahabat? Ada yang ingat? Ba ini hukumnya? Ya, saya tidak jawab. Silakan ditulis di kolom komentarnya. Ba ini hukumnya apa? Kemudian ciri-cirinya, kenapa seperti itu hukumnya, dan cara bacanya. Ini terakhir ada apa namanya? Nanti silakan dikomentari yang bisa. Hukum daripada ba ini, yang lain sudah dijelaskan. Ini wajibul gunnah, matsila, mad tabi'i, dibaca nabar dan mad tabi'i. Yang di sisa adalah huruf ba. Ba ini ban. Ya, maka cara baca apa nama hukumnya? Kita ulangi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, demikian.